guys, kalian adalah orang-orang dengan adrenalin yang tinggi karena menganggap film horor adalah film yang seksi untuk ditonton. So, di video review alur cerita film ini, kalian akan mendapatkan yang dicari, yaitu film horor yang memuaskan sisi adrenalin kalian. Karena kalian akan melihat iblis ngangkang yang doyan makan kepala orang. Cie. Film dari Netflix ini berjudul No One Gets Out Alive. Produksi tahun 2021. Saya Himawan Sutanto. Selamat menyaksikan. Pada tahun 1963, Profesor Arthur Wells dari Amerika melakukan penelitian tentang peninggalan kuno di Meksiko, yaitu tentang kuil yang dijadikan tempat untuk persembahan iblis. Di situ guys, ditemukan tulang belulang manusia yang menjadi korban persembahan iblis. Tapi yang paling penting di sana adalah ditemukannya kotak batu yang misterius. Profesor Arthur adalah ayah dari dua orang yang bernama Red dan Baker. Akhirnya, tokoh utama di film ini adalah Ambar. Dia adalah seorang imigran gelap yang ingin bekerja di Amerika. Dan film pun baru dimulai. Ambar telah menyusup dan tiba di Amerika dengan dikirim menggunakan kontainer. Wah, sampai segitunya ya guys. Ambar di Amerika bekerja di pabrik garment. Kemudian Ambar mencari tempat tinggal atau kos-kosan yang berada di sekitar tempat dia bekerja. Akhirnya dia mendapat info rumah kos yang murah untuk dia sewa. Tibalah dia di sebuah rumah yang dekat dengan pabrik garmennya. Red adalah orang yang mempunyai tempat kos di mana Ambar akan tinggal guys. Kemudian Ambar membayar sewa 1 bulan, tapi membayarnya di depan alias membayar di muka. Wow, kos-kosan Ambar sudah terlihat ngeri ya guys. Ambar diundang untuk makan malam oleh pamannya yang sudah lama tinggal di Amerika dan telah menjadi warga tetap Amerika. Dialah Paman Beto. Paman Beto juga menawarkan kepada Ambar pekerjaan di Amerika, tapi Ambar harus punya KTP Amerika asli terlebih dahulu. Namun Ambar belum punya KTP Amerika guys, sehingga Ambar menjadi bingung. Di kos, Ambar bertemu dengan tetangga kosnya. Dialah Freya, dan Ambar berkenalan dengannya. Oke, scene berpindah di pabrik garment di mana Ambar bekerja. Dia telah diterima kerja di sana guys, dan Ambar bekerja dengan senang hati. Di tempat kerjanya, Ambar berkenalan dengan Kinsey. Kinsey menawarkan bahwa dia bisa membuatkan KTP asli Amerika melalui calo. Namun harganya sangat mahal guys, yaitu $3.000. Wah, tapi nih guys, karena Ambar sangat membutuhkan KTP itu untuk pekerjaan yang ditawarkan oleh pamannya, maka Ambar pun membayar uang mukanya. Setelah ketemu Kinsey, Ambar pulang di kegelapan malam dan dia mendengar suara dari lampu yang ada kupu-kupunya. Kupu, wah pertanda buruk nih. Nah, bener kan? Itu arwah ibunya Ambar selalu mengikutinya kemanapun. Sesampainya di kos, Ambar melihat Baker
membentur-benturkan kepalanya ke dinding. Nampaknya kepalanya terbuat dari karet ya. Dan itu membuat Ambar keheranan. Setelah itu Ambar pergi ke dapur ingin membuat kopi tubruk ya. Tapi di sana dia ketemu dengan dua penghuni baru. Nah, namanya Petra dan Mary. Tentu saja Ambar langsung berkenalan dengan mereka. Kemudian Red masuk ke dapur dan menyapa mereka. Lalu Ambar bertanya, "Kok ada laki-laki lain yang tinggal di sini ya?" Red menjawab, "Oh, itu kakak saya yang sedang sakit. Makanya tingkah lakunya jadi aneh." Ambar curiga dan penasaran terhadap rumah ini. Dia pengen masuk ruangan di belakangnya. Wow, dia masuk guys. Dia masuk. Di sana dia melihat audio yang masih berputar. Dia mendengarkan dan ternyata itu adalah mantra untuk persembahan iblis. Wow. Kemudian Ambar melihat foto Profesor Arthur dengan istrinya. Di sana dia juga menemukan buku yang menggambarkan tentang ritual persembahan terhadap iblis. Nggak hanya itu guys, Ambar melihat Profesor Arthur dan istrinya bersama dengan kotak batu yang misterius di awal scene guys. Ambar lalu pergi dan sesosok hantu mengawasinya. Oke, keesokan harinya Ambar menelpon Kinsey menanyakan apakah KTP-nya udah jadi atau belum. Tapi guys, ternyata Kinsey tidak menjawab meskipun ditelepon berulang kali. Dia menanyakan ke bosnya, ternyata Kinsey sudah keluar kerja beberapa hari yang lalu. Nah, sesampai di kos, Ambar langsung membersihkan diri, mandi. Tapi ingat, ini tidak kelihatan bagian vitalnya loh. Oh, jangan berharap ya. Tiba-tiba Ambar mendengar suara jeritan minta tolong dari lubang bathtub. Kemudian Freya menghampiri Ambar yang lagi mandi. Ya guys ya, itu kan Freya ya. Tapi loh, kok gak ada? Ternyata hantu Freya. Aduh. Ambar langsung menanyakan kepada Red, kemana Freya? Red menjawab kalau Freya udah pindah beberapa hari yang lalu. Itu tidak mungkin Red. Langsung aja Ambar meninggalkan Red begitu saja. Malam yang menegangkan. Ambar melihat kupu-kupu itu lagi dan aduh, mesti ada setan. Kalau ada kupu-kupu kok ada setan. Dan setannya udah menghilang. Aduh. Sabar ya Mbak Ambar, sabar. Ini ujian. Dan tidak hanya itu aja guys. Ambar masih mendengar suara-suara aneh di rumah itu. Wow, setan lagi. Aduh, muncul jump scare. Setan lagi. Itu ada setan berkelahi. Banyak kali setannya guys. Oh, itu ada Freya yang lagi duduk. Wah, ini tetap mencurigakan ini. Di belakangnya ada hantu guys. Aduh, wah, itu Freya ditarik. Mengetahui rumah itu angker, Ambar langsung mau pindah dan menelpon Paman Beto untuk menjemputnya tengah malam ini juga. Tapi Paman Beto lagi di luar kota dan baru besok malam bisa menjemput Ambar. Aduh, kenapa nggak seminggu lagi aja Beto? Padahal ya guys, duit Ambar sudah habis. Makanya dia mau minta deposit uang kos pada Red. Loh, tapi yang muncul malah bakso pentol daging celeng alias Baker. Dia bilang, Red nggak ada, pergi kamu. Ditutup guys. Akhirnya Ambar pergi di cuaca yang dingin tanpa tujuan. Dan dia kembali menghitung duitnya yang tinggal sedikit. Buat beli makanan aja nggak cukup. Ambar merenungi nasib.
dia udah ditipu temannya. Sekarang dia pun tidak kerja lagi di pabrik garment. Aduh mbak, kenapa harus ke Amerika gitu loh? Di rumah buka warung atau bikin cilok malah lebih untung dan aman. Dan tiba-tiba lampu di kereta kedap-kedip. Wah, ini mesti ada apa-apa nih. Setan apa lagi yang muncul nih? Nah, arwah sang ibu lagi. Wow, kotak batu misterius. Keluar tangan guys. Wah, untungnya hanya mimpi. Ternyata Ambar ketiduran di kafe. Lalu dia menelpon Red untuk datang ke kafe dan memberikan uang deposit kosnya. Red menghampiri Ambar. Ambar meminta uang deposit kosnya dan Red menjawab, uangmu ada di kos. Kalau kamu mau ngambil ya kamu harus kembali ke kos. Ini udah mau lolos suruh balik lagi. Akhirnya Ambar kembali lagi ke kos dan rencana Red dan Baker dijalankan. Red menahan Ambar dan menyekapnya di ruangan itu. Ternyata dari luar pintu bisa dibuka sehingga Petra dan Maria bisa masuk ke ruangan Ambar. Mereka menceritakan tentang kesamaan mimpi bertemu orang yang dicintai tapi terlihat mengerikan. Ketiganya tertidur lagi dan Ambar bermimpi kembali melihat para hantu yang ada di rumah itu. Hantu-hantu itu menghilang dan dia melihat arwah ibunya lagi. Begitu dia bangun, Petra dan Maria sudah ditangkap oleh Red dan Baker. Ambar ditangkap dan dimasukkan ke dalam ruangan yang lain. Paman Beto datang dan menanyakan soal Ambar. Red telah berbohong karena ada mantel Ambar di situ. Namun, Paman Beto mendengar Ambar pecahkan kaca dan masuk menolong Ambar, tapi dibunuh oleh psikopat Rawaku Daniel. Ambar sudah pasrah, sementara Maria sudah dibawa psikopat pentol itu ke basement. Kemudian sekarang adalah giliran Ambar. Dia dibawa paksa untuk dijadikan tumbal iblis ngangkang pemakan kepala manusia. Ambar dibawa ke basement oleh psikopat pentol dan mayat Petra sudah tanpa kepala dimakan sang iblis. Ambar diletakkan di altar di rantai. Psikopat pentol langsung menuju kotak batu misterius dan membukanya guys. Dari sana akan keluar iblis ngangkang. Mana iblisnya? Oh, Baker langsung meninggalkan Ambar begitu saja di altar sendirian. Suasana tegang ini. Kemudian muncul kupu-kupu sebagai tanda Ambar telah masuk alam gaib dan bisa melihat dunia roh, sehingga dia bisa melihat Beto yang sudah mati dan menyelamatkannya. Kemudian Beto mengajak Ambar ke lain ruangan. Tiba-tiba Ambar melihat ibunya di ranjang rumah sakit. Namun Ambar tidak yakin itu adalah roh ibunya. Dan dia melihat jasadnya masih ada di altar guys. Berarti raga dan roh Ambar terpisah. Kemudian muncul kupu-kupu. Pasti sang iblis keluar ini. Nah, kayak apa wujudnya guys? Wow, mengerikan sekali. Dan Ambar tidak percaya dengan wujud ibunya. Dan wajah ibunya sudah terlihat jahat. Kemudian inilah wujud iblis sebenarnya guys, dengan ekor lelenya. Ambar sekarang yakin itu bukan roh ibunya.
Dan inilah iblis ngangkang siap memakan kepala Ambar. Wow, mengerikan. Sebelum memakan kepala Ambar, sang ibu juga melakukan gerakan yang sama seperti iblis, yaitu mencekik leher Ambar. Dan Ambar harus membunuh wujud ibunya karena sama saja mengalahkan sang iblis ngangkang. Kemudian sang iblis kalah karena wujud ibunya Ambar juga sudah mati. Ambar selamat dan iblis itu pun pergi. Ritual persembahan terhadap iblis gagal. Kemudian Ambar ke lantai atas untuk balas dendam dengan membawa kayu dan disabatkan ke Red. Kemudian disabatkan ke Baker. Tangan Ambar ketangkep, tumit Ambar diinjak sampai patah. Ketika ingin fatality, didorong oleh Mary. Mary ditangkap oleh Baker dan dilemparkan ke lantai bawah. Ambar ditarik dan mengambil pecahan kaca untuk disayatkan di leher Baker, dan Ambar menggeprek kepala psikopat pentol itu sampai hancur. Tapi Ambar belum puas, dia mencari Red yang masih hidup dan dia diumpankan ke iblis ngangkang untuk dijadikan lalapan ASMR. Semua telah berakhir guys, dan dimenangkan oleh Ambar. Meskipun dia berjalan dengan pincang, tapi Ambar merasa aneh dan kakinya kembali normal lagi dengan sendirinya. Ternyata dia dapat berkah dari iblis ngangkang guys. Dia punya kekuatan baru. Dan film pun selesai. Oke, terima kasih telah menonton. Ini tadi seru banget, mengeri banget. Thanks for watching.